Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmalia. Saya merupakan guru sejarah di SMA Negeri 1 Pinrang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan berbagi praktik baik yang telah saya implementasikan di SMA 1 Pinrang, yaitu penyelesaian masalah yang dihadapi siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Baiklah, pada video ini. Kondisi yang biasa terjadi di setiap sekolah di mana ada beberapa siswa sering melakukan pelanggaran yang berulang, seperti terlambat ke sekolah, tidur di jam pelajaran, bahkan banyak yang tidak mengerjakan tugas. Sehingga sebagian guru beranggapan memberikan hukuman fisik atau mengeluarkan dari kelas merupakan sebuah solusi yang tepat untuk memberikan efek jerah kepada peserta didik supaya tidak melakukan pelanggaran yang berulang. Adapun hukuman yang biasa diberikan seperti hukuman dikeluarkan dari kelas, kemudian hukuman membersihkan. Setiap peserta didik tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada peserta didik yang cenderung tertutup, sehingga kadang enggan terbuka menceritakan kondisi yang dihadapinya. Dengan hukuman fisik yang berulang, membuat peserta didik lebih keras dan tidak mau diatur. Segitiga restitusi adalah salah satu cara menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peserta didik dengan menciptakan proses kondisi bagi peserta didik tersebut untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali ke kelompoknya. Contoh kasus 1 dan 2. Ibu manggil saya. Ya, silakan masuk, Nak. Ya, silakan dulu, Nak. Maki, Ibu dengar dari guru piket, Maki ada masalah ya? Iya Bu, Ada yang Ibu bisa bantu? beberapa hari ini saya sering terlambat ke sekolah Bu. Maki datangnya jam berapa? Jam 7.40 Bu. Maki tahu peraturan sekolah ya? Datang tepat waktu Bu. Ya, jam berapa? Jam 7.30, 15 menit sebelum itu sudah ada di kelas. Kenapa Maki datang terlambat, Nak? Beberapa hari ini saya banyak main game Bu, sampai tengah malam Bu. Oh, jadi terlambat bangun, Nayang. Boleh, sebenarnya sekali-kali kita main game, ya, karena kadang memang kita butuh namanya hiburan. Tapi Maki juga harus tahu bahwa Maki punya tanggung jawab terhadap sekolah. Maki siap merubahnya? Siap Bu. Kalau Maki siap merubahnya, bagaimana cara Maki merubahnya? Saya akan tidur lebih awal Bu. Setelah itu, Memasang alarm sebelum tidur Bu. oke, Maki ingin tidur lebih awal ya, ingin memasang alarm. Kalau seandainya Maki ketiduran, bagaimana? Saya akan meminta orang tua saya untuk membangunkan lebih awal. Jadi Maki siap merubahnya dengan cara tidur lebih awal, kemudian memasang alarm, dan meminta orang tua membangunkan lebih awal ya. Oke, sekarang kira-kira masih ada yang Maki butuhkan atau yang perlukan agar tidak terlambat lagi ke sekolah? Tidak ada Bu. Oke, terima kasih banyak atas kerjasamanya.
sekarang Maki boleh kembali lagi ke kelasnya ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Jangan terlambat lagi ya. Siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Al-Maki dari kelas 12 IPA 7. Setelah saya berbicara dengan Ibu Rahmalia tentang masalah keterlambatan datang ke sekolah, sekarang saya merasa lebih lega dan plong, dan saya akan mengikuti peraturan sekolah dan tidak akan terlambat lagi. Terima kasih Bu Rahmalia. Nah, kita masuk ke kasus 2. Siswa merobek buku catatan sejarah teman sekelas. Nopi dengan sengaja merobek buku catatan sejarah milik Nadia yang sudah selesai dan catatan yang sudah lengkap dan dipuji semua teman-teman di kelasnya. Sedangkan buku catatan Nopi sendiri belum selesai. Nopi sendiri terkenal sebagai anak yang emosional dan dijauhi banyak teman-temannya. Dia juga sering tidak memperhatikan pelajaran dan asik main sendiri. Nah, dalam kasus Nopi ini bersikukuh bahwa dia tidak bersalah, dan inilah yang membuat Nadia menangis dan disaksikan oleh teman-temannya. Berikut ini restitusi saya. Silahkan dulu. Nopi, semua orang punya alasan untuk melakukan sesuatu. Nah, Nopi juga, ibu juga. Saya dengar dari temanmu, Nadia, buku catatan sejarahnya. Kamu tahu tidak bagaimana sih jalan ceritanya itu? Saya tidak merobeknya, Bu. Itu buku catatan itu, Bu, robek sendiri. Buku catatan itu robek sendiri menurutmu? Memang ada ya kertas atau buku catatan tiba-tiba robek sendiri tanpa ada orang yang merobeknya? Tidak, Bu. Buku catatan itu saya tidak merobeknya, Ibu. Kamu kan duduknya di belakang. Kenapa pas tiba-tiba kejadian kamu duduk di depan? Kenapa kamu pindah? Tidak, Bu. Saya hanya ingin melihat buku catatan dia. Tapi pada saat saya ingin mengambilnya, buku catatan itu robek. Oke, ibu di sini tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, apalagi mencari kesalahanmu. Yang saya prihatinkan itu Nadia, yang sudah setengah mati mencatat semua catatan di buku catatan sejarahnya. Pas mau dikumpul, buku catatannya robek. Kira-kira bagaimana ketika kamu berada di posisi Nadia? Bagaimana perasaanmu? Saya pasti akan sedih, Bu, dan saya juga pasti akan marah, Bu. Begini saja, saya akan meminta maaf kepada Nadia. Sudah merobek buku catatannya. Tapi lagian, semua orang memuji buku catatan Nadia bagus. Sedangkan saya tidak ada yang memuji satupun tentang buku catatanku, Bu. Baik, sekarang begini. Kamu ingat tidak kesepakatan kelas kita? Nah, kamu pikirkan, ada tidak kesepakatan kelas yang kamu langgar dengan kejadian ini? Ada, Bu, bahwa semua orang harus menghargai, Bu, dan harus menjaga barang-barang yang ada di kelas, Bu. Selain itu, kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan belajar secara efektif, Bu. Apa yang kamu lakukan sama Nadia? Apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas? Saya ingin meminta maaf kepada Nadia, Bu, tapi saya takut, Bu. Saya tidak bisa, saya tidak tahu, Bu, bagaimana caranya mengembalikan buku sejarah Nadia, Bu. Saya tidak bisa menulis secantik tulisan Nadia, Bu. Kalau Nadia, kalau kamu minta maaf sungguh-sungguh dan ikhlas betul-betul minta maaf, saya rasa Nadia tidak akan menyuruh kamu mengganti buku catatan sejarahnya, dan saya rasa semuanya akan baik-baik saja. Iya, Bu, tapi bagaimana dengan buku sejarahnya, Bu? Kamu tanya Nadia baik-baik, bagaimana dengan catatanmu? Karena saya tidak bisa menulis seperti kamu menulis.
Menurut Ibu, Nadia tidak mungkin meminta kamu menggantikan buku catatannya yang kamu sudah robek. Begini, setiap anak itu pasti punya potensi. Tidak ada yang tidak punya potensi. Kamu juga, hanya saja kita tidak akan tahu potensi dan bakat kita apa kalau kita tidak pernah mencoba. Kalau kita hanya diam, kamu tidak mencoba, maka itu kita harus memperhatikan semua pelajaran. Dari situ Bapak Ibu guru nanti bisa tahu potensi kamu ada di mana. Iya Bu, saya akan berubah lebih giat belajar lagi. Nah, begitu. Itu baru anak yang luar biasa. Semangat ya. Nah, kita tos dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi dari kelas 12 TIPES 4. Setelah saya berbicara dengan Ibu Rahmalia tentang buku catatan sejarah Nadia, saya merasa dihargai dan didengarkan oleh Ibu Rahmalia. Alasan saya apa, permasalahan saya apa, dan memperbaiki jika kita punya kesalahan. Terima kasih Bu Rahmalia atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktik baik yang telah saya implementasikan di sekolah. Semoga dengan video ini bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia dalam menyelesaikan masalah siswa dengan menggunakan segitiga restitusi sehingga dapat menjadi budaya positif di lingkungan sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktik baik yang telah